WFH ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan saya Riza Alwan Maulana, dipersilakan. Jika Ibu sedang rapat secara online, terus terjadi kendala teknis, Bu, apakah itu ada kejadian miskomunikasi gitu, Bu? Kalau enggak sih, miskomunikasi sih enggak ya. Karena misalnya lagi meeting atau apa gitu, terus signalnya tiba-tiba jelek ya. Saya pasti terus hubungi dengan via handphone. Kalau misalnya wifi mati, ya terpaksa saya harus pakai paket data, ya kan. Nah, kebetulan saya juga difasilitasi dengan paket data, jadi rasanya nggak kendala. Jadi tetap bisa komunikasi, bisa infokan kalau signal saya mati, jadi saya gabung lagi dengan menggunakan handphone. Dan so far sih nggak ada miskomunikasi yang terjadi. Dan juga pasti ini, karena kebetulan juga ada tim kan, tim yang kedua maksudnya kerja di kantor, jadinya saya bisa komunikasikan juga dengan rekan saya yang ada di kantor untuk menghandle dulu yang jadi tugas saya. Dihandle dulu sampai saya bisa kembali untuk join lagi. Karena apapun prinsipnya, ada ataupun tidak kita secara fisik di kantor, itu tetap segala pekerjaan harus bisa difasilitasi, harus bisa dilaksanakan. Jadi nggak boleh ada kendala, begitu. Karena terutama kalau di tempat saya di rumah sakit semuanya terkait dengan pasien, jadinya harus terfasilitasi untuk pasiennya gitu. Oke, Bu, baik, terima kasih. Sama-sama. Sudah di penghujung wawancara, jadi saya ingin menanyakan pada Bu Rini, apakah ada kesan dan pesan Ibu selama bekerja secara online? Apakah Ibu lebih milih bekerja secara online atau bekerja secara langsung? Dan bisakah Ibu Rini memberikan sepatah atau dua patah kata untuk para pekerja yang sedang bekerja secara online? Kesan saya untuk bekerja memang lebih senang dengan bekerja secara onsite, bekerja di tempat, tetapi karena mengingat keamanan situasi pandemi, jika perusahaan memberlakukan WFH, jadi ya terpaksa kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Tetapi pelaksanaan WFH itu juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Maksudnya bahwa kita juga yakin bahwa di rumah kita juga bisa bekerja dengan diperlukan oleh perusahaan. Signal wifi-nya memadai karena banyak harus dilakukan juga dengan online. Data-data yang kita perlukan juga itu bisa kita dapatkan. Dan itu untuk dengan adanya WFH itu diharapkan kita juga bisa menekan laju penularan dari virus COVID. Nah, karena kalau dengan kita bekerja yang situasi yang seperti ini, itu penularan COVID-nya kan bisa gampang untuk terpapar ya. Tapi dengan adanya WFH itu diharapkan itu bisa menekan lajunya virus COVID. Untuk pesan saya, pekerja yang WFH, kita harus tetap punya tanggung jawab terhadap perusahaan. Dengan adanya WFH bukan berarti kita tidak bekerja, tapi kita tetap harus bisa memfasilitasi apa yang diperlukan oleh kantor, walaupun kita tidak berada di tempat. Kita juga bisa kerjasama dengan teman-teman yang berada di kantor. Mereka sedang di kantor, mereka pun itu kan nggak aman sebenarnya di kantor. Tapi kita bantu juga mereka, misalnya mereka ada butuh data yang ada di kita, juga kita bantu. Terus kapanpun dihubungi, selama office hour kita bisa dihubungi. Dan apa yang diperlukan oleh kita pada saat kita WFH, gitu, kita bisa memenuhi. Jadi nggak boleh ada kendala selama kita nggak ada di kantor, selama kita di WFH, kita nggak bisa memberikan tanggung jawab kita ke kantor. Nggak bisa seperti itu. Tetap harus bisa. Begitu. Cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih Bu Rini atas waktunya dan jawabannya. Dari kami
berlima saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Aman-aman semuanya ya. Jaga kesehatan. Oke? Terima Baik, kasih. Ayo, Bu. dadah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu sedikit untuk kita. Saya juga sudah paham dalam Ibu yang menjelaskan informasi-informasi di perusahaan Ibu. Jadi ini Ibu nih di sebuah perusahaan Ibu nih dengan adanya pandemi ini sebagai salah satu terobosan baru bagi perusahaan yang Ibu bekerja sekarang untuk menciptakan knowledge seperti melakukan pekerjaan secara online yang mengetahui atau mempelajari karyawan-karyawan itu mengetahui atau mempelajari sebuah internet dan menciptakan sebagai penghubung pekerjaan seperti aplikasi yang Ibu gunakan saat ini. Terima kasih Bu atas penjelasan Ibu saat ini. Sebelum Ibu keluar dari meeting ini, alangkah baiknya kita foto-foto terlebih dahulu untuk menciptakan sebuah dokumentasi atau kenang-kenangan. Silahkan. 1, 2, 3. Gini nggak? Iya, gaya bebas. Bentar ya. Baik, jadi kesimpulannya dalam wawancara ini ada beberapa, yaitu di tempat Bu Rini bekerja diberlakukan WFA pada masa pandemi. Dan semua pekerjaan seperti meeting, pengarsipan, dan dokumen-dokumen dilakukan secara online. Lalu tanggapan Bu Rini saat dilakukan WFA, beliau awalnya cukup kesulitan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak tersedia di dalam PC karena kan banyak pekerjaan yang tidak bisa dibawa ke rumah juga. Dan aplikasi yang digunakan oleh instansi Bu Rini ini yaitu Zoom Meeting. Lalu di kantor tempat Bu Rini bekerja ini memiliki jadwal untuk karyawan yang WFH dan WFO. Jadi apabila terjadi kendala teknis sudah ada orang yang bisa membackup-nya. Dan di tempat Bu Rini ini sebelumnya belum pernah dilakukan pekerjaan secara online sama sekali. Lalu terakhir, di kantor tempat Bu Rini bekerja ini sudah diberikan fasilitas kuota kepada setiap karyawan yang ada di kantor Bu Rini tersebut. Jadi kira-kira itu saja kesimpulan dari wawancara ini. Sekian, terima kasih.